Mbak siapa namanya? Saya Jojo. Saya Dinda. Pegang apa Mbak? Saya di sini pegang bass. Bass. Baik. Drum. Gimana ceritanya nih bisa bergabung dengan Pak Jepang? Nggak tahu, kebetulan aja sih kalau saya lebih ke karena dulu pernah Mas Jepang itu pernah pakai kantor saya untuk buat video klip, jadi dari situ jadi kenal. Banyak? Kalau saya mungkin referensinya dari Jojo ya. Terus Mas Jepang hubungi saya, ya oke aja. Yang sambung jadi satu. Aktivitas kesehariannya apa nih? Kalau saya setiap hari bekerja Di? bekerja di sebuah perusahaan kreatif production sebagai admin, terus selain itu juga ngamen-ngamen di perempatan gitu. Ngamen-ngamen terus event-event weddingan gitu. Terus itu sih sama tidur. Tidurnya sendiri? Sendiri dong. Baik. Ngelesin drum juga, terus sama wedding sama ada reguleran di kafe-kafe. Apa menariknya bergabung dengan Pak Jepang? Jujur aja ini pertama kali ya, karena sebetulnya nggak pernah dangdutan. Jadi basicnya memang bukan dangdut, tapi saya tertantang aja sih ikut Mas Jepang, gimana sih dangdut itu gitu. Ternyata asik juga. Kecanduan nih berarti. Banyak? Nah, saya itu personilnya ya dominannya lebih banyak malah ke cewek kan. Ya itu lebih bisa membanggakan Solo juga dari karya-karyanya Mas Jepang. Selama bergabung dengan Pak Jepang ada progres apa? Apa ya? Ya bisa tampil besok. Ya bisa tampil, terus apa Din? Terus kita bisa ngerti dangdut ya. Mau keliling loh kita. Ya mau keliling-keliling juga bareng teman-teman sama Jepang. Beda banget genrenya? Iya beda banget. Jomplang? Jomplang sih. Tapi bisa menikmati? Bisa. Nah progresnya perlu lama nggak itu waktu itu? Enggak sih, sebenarnya nggak terlalu lama ya Din ya, karena kita emang suka musik kan. Jadi lebih ke kayak adaptasi aja, adaptasi antar personil aja sih. Kalau musik kan memang sekarang kan yang lagi hit memang dangdut kan. Jadi kita udah tahu kalau yang lagi in di Indonesia ini kan memang lagu-lagu dangdut. Jadi kita bisa mengikuti. Nggak pengen solo gitu? Belum ada keinginan untuk solo. Karena lebih cenderung ke bassnya. Iya. Dasarnya basis itu dapat dari mana? Dulu itu karena sering nongkrong sama teman-teman, jadi awalnya emang nggak pengen punya band, tapi karena teman-teman itu ngajakin ayo ngeband, akhirnya pada saat itu ada satu band yang dibutuhkan basis, jadi saya jadi additional player di situ dan akhirnya sampai sekarang jadi basis. Itu belajar dari nol? Belajar sendiri, iya, otodidak, iya, benar-benar otodidak. Kalau ngedrumnya? Kalau saya udah dari kelas 3 SD belajar drum. Tapi pertamanya awalnya suka mukul-mukuli ember, panci gitu-gitu. Tapi udah Jadi dipukuli nggak? Dari TK malah, tapi belum boleh sama orang tua buat les drum. Terus baru boleh, masa cewek ngedrum gitu loh pikirnya dulu. Terus kelas 3 SD itu ke tempat les bareng 3 temen yang tujuannya mau les vokal sebenarnya, tapi saya malah minatnya belok ke ruangan drum. Ya udah jadinya di les. Umur berapa itu? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Beloknya itu naluri atau gimana? Ya mungkin pengennya drum ya. Dari awal nggak pengen vokal kan. Jadi minatnya ke drum dulu. Terus ke depan gimana nih rencananya? Dalam hal apa? Whatever. Ya berharap kalau di bandnya Mas Jepang ini kita berharapnya tuh bisa tetap solid, terus tetap bareng-bareng ya Din ya, tetap lebih banyak jobnya, lebih banyak dikenal orang, lebih bisa mengangkat solo lagu-lagu Jawa khususnya seperti itu. Kenapa sih senang lagu Jawa? Karena kan memang
identitas kita ya Din ya, karena kita orang Jawa kan. Sama. SMA-nya mana dulu? Apa? Gimana? SMA-nya mana? SMA 7 saya. SMA 7. Satu Surakarta. Iya. Oh pantas saya Baju berapa? berarti artis ya. Saya SMA 2 Wonogiri. Oh, anak sing ngono iki. Jadi ceritanya bisa sampai Solo gimana? Kuliah, dulu kan kuliah di ISI, terus akhirnya ya ke Solo, mau nggak mau harus kos di Solo, domisili di Solo. Jurusan apa di sini? Jurusan etnomusikologi. Berarti di situ memang dapat pelajarannya. Enggak, sebenarnya di ISI kan memang kita diajarin lebih ke teori-teori aja, tapi prakteknya kita harus cari di luar gitu. Dalam mengembangkan itu bagaimana prosesnya? Banyak hal, jadi kayak awalnya dulu ikut band-bandan, ikut parade, festivalan, terus akhirnya diajakin orang-orang gitu, terus akhirnya ya udah lama-lama jadi punya lingkungan, punya circle sendiri di mana berisi tentang beberapa orang musisi-musisi gitu, akhirnya diajakin kayak gitu, akhirnya gabung gitu. Banyak gimana sama? Sama. Ya, kalau dari kecilnya sih ya ikut lomba band gitu. Terus habis itu dari SMA juga pas kuliah itu malah diajakinnya reguleran gitu loh, ke kafe-kafe. Terus ke wedding mulai diajak kemana-mana. Bagi waktunya gimana? Nah itu yang susah. Kalau itu yang paling susah. Kalau kemarin waktu kuliah kan masih free ya, jadi masih senang bolos-bolos kuliah. Kalau yang sekarang itu karena udah kerja, otomatis harus benar-benar bagi waktu. Nah kalau sekarang biasanya di luar jam kerja. Jadi misalnya kalau kayak sekarang latihan itu pulang selesai kerja. Tapi misal kalau ada job yang pas jam kerja, mau nggak mau saya ambil cuti. Kalau nggak ambil libur. Jadi kan terbatas. Kebetulan di kantor saya itu bosnya enak banget, jadi memang tahu kalau anak buahnya yang satu ini kan pegawainya yang satu ini tuh suka pindah-pindah tempat nomaden gitu, jadi ya dapat izin pentas-pentas. Kesibukannya itu mendukung kerja. Kesibukannya mendukung. Jadi yang di luar misalnya seperti ini tuh mendukung di tempat kerja enggak? Enggak sebenarnya, enggak mendukung kan. Tapi kenapa dikasih izin? Karena bosnya itu tahu kalau saya itu sering pentas-pentas gitu. Jadi selama nggak mengganggu pekerjaan, selama pekerjaan udah selesai, misal pekerjaan udah selesai, lalu saya ambil izin ya nggak apa-apa. Tapi misal ada pekerjaan yang belum selesai tapi saya ambil izin, nah itu baru tidak boleh. Atau misalnya ada event di kantor, terus saya dapat job, nah itu baru nggak dapat izin. Kalau ya? Kalau saya lebih ke lesi privat gitu ya, jadi bisa diatur. Kalau yang reguleran kan kebanyakan jam 7 ke atas cuma. Kuliahnya mana, Mbak? Saya malah UNS hukum.